Oke, selamat malam. Ketemu kembali di Tanya Mentor. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Saya sapa-sapa dulu. Di sini ada Bro Stefanus, Bro Eryadi. Iya, thank you teman-teman yang sudah join. Kembali lagi, hari ini kita di Tanya Mentor. Anda bertanya, mentor menjawab. Ya, thank you Bro Danar. Ya, oke. Tanya Mentor malam ini akan berbicara mengenai new normal communication skills. Ya, Tanya Mentor malam ini akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu saya panggilnya apa ini ya? Pak atau Bro ya, Donny de Keyser, yaitu seorang CEO Communicating Academy, lalu speaker trainer and TV broadcaster. Oke. Ya, sebelum saya invite, saya sapa-sapa dulu teman-teman yang hadir. Oke. Ya, ada Bro Agus dari Sky Sea Travel. Ya. Beliau juga adalah masuk di kepengurusan Billionaire Mindset, ya. Oke. Tanpa berlama-lama, saya hadirkan langsung narasumbernya. Invite. Thank you teman-teman yang sudah join. Iya, saya lagi menginvite. Ya, ini ada Evelyn, ada Sahi Granola. Iya, ada Alvin Tonang. Iya, thank you buat teman-teman yang sudah join. Coba saya coba lagi ya. Oke. Ya, malam. Still waiting. Oke. Thank you teman-teman yang sudah join. Ada agensi properti di Surabaya. Ya, saya sudah menginvite. Ya, bila suara saya jelas, boleh kasih jempol supaya kita bisa monitor semuanya. Please welcome. Hai, mantap. Pak Jo, apa kabar? Luar biasa. Kalau panggil Pak ketuaan nih kayaknya. Biarin saya yang panggil Pak, saya dipanggil Bro aja. Kebalik nih mestinya. Ya teman-teman, Ya, siap. ini ada saya panggil brother aja ya biar lebih muda, awet Siap. muda nih. Ya, Siap, ini siap, ada brother. Bro Donny de Keyser. Ya, biasanya saya Terima lihat di kasih. TV ya. Biasanya saya sering lihat di TV, tapi sekarang ini saya seneng banget bisa ketemu langsung di layar handphone malah. Walaupun kita Siaran belum pernah bareng ketemu. kita. Iya. 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 Ya, ini thank you Bro Donny de Keyser sudah hadir pada Sama-sama. malam hari ini di Tanya Mentor ya. Anda bertanya, mentor menjawab. Oke. Siap. Ya, tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau banyak juga yang belum tahu. Boleh Bro Donny de Keyser untuk memperkenalkan diri, silakan. Siap, terima kasih Bro. Malam ini saya happy banget dan saya berterima kasih ya Kanen, bersyukur karena diberikan kesempatan untuk sharing atau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua, khususnya ditanya mentor. Kalau ditanya,
saya siapa? Saya sebenarnya sekarang ini profesinya lagi asik-asiknya sebagai seorang pengacara. Pengangguran banyak Wow. acara, bro. Iya, 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 iya. Lebih banyak di rumah ngurusi keluarga. Karena kan sekarang semua sudah serba online ya. Ya, artinya di tengah pandemi COVID sekarang ini pun juga saya memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Bahkan sebenarnya sebelum COVID pun 2 tahun, 1,5 tahun sebelum COVID saya sudah lebih banyak bertransformasi ke online dan digital. Nah, aktivitas saya di bidang media. Profesi saya sebenarnya seorang speakerpreneur, public speaker, dan juga TV broadcaster. Saya lahir dari dunia televisi, jurnalisme. Saya sebenarnya dulu ini wartawan nih, bro. Cuma lama di lapangan, kemudian 10-15 tahun terakhir lebih banyak di redaksi ya, dan lebih banyak di studio. Tapi kalau ditanya sampai sekarang, saya sih masih sebagai jurnalis gitu. Masih punya kartu pers juga kok, gitu kan. Nah, saya belakangan ini belajar bisnis, belajar buka usaha, bisnisnya yang nggak jauh-jauh di bidang komunikasi dan juga di bidang broadcasting. Jadi saya lebih senang sekarang ini karena passionnya di bidang broadcast juga mengajar. Jadi saya sama beberapa teman-teman yang muda-muda membuka sebuah sekolah komunikasi dan penyiaran, di mana kita lebih banyak mengampanyekan bidang public speaking, communication skills, dan juga broadcasting. Nah, di sela-sela kegiatan, sebenarnya saya sebagai full-timer dad ini, bro. Jadi sebagai full-timer ayah bagi anak-anak saya. Wow. Itu yang paling penting. Keren, keren, keren. Pengacara, pengangguran, banyak acara, tapi income-nya masuk terus. Amin. Itu yang penting. Itu. Daripada pengacara, pengangguran, banyak acara, tapi income-nya nggak masuk-masuk. Itu yang bahaya. Bahaya, Iya, danger iya. itu. Iya, oke. Nggak apa-apa ya teman-teman. Pengacara, pengangguran, banyak acara, tetapi income selalu masuk, itu lebih dahsyat sih daripada nggak Amin, menghasilkan. Iya. Iya, Oke, kata nanti orang gini, bro, kerja iya, keras itu harus dibarengi juga dengan kerja cerdas, ya kan? betul, betul, betul. Kalau kerja keras saja, tapi nggak kerja cerdas, namanya itu kerja rodi. Betul, betul. Saya nggak tega Iya. ngomong gitu. Oke, teman-teman, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom question ya. Jadi silakan boleh bertanya. Oke, Bro Doni, kali ini tanya mentor, topiknya adalah New Normal Communication Skills. Nah, bagaimana menurut pandangan Bro Doni ya? Ini kan memang beda ya. Kita memang lagi di saat pandemi seperti ini ya. Jadi apapun yang tadinya kita tidak terpikir untuk kita online, malah kita sekarang lebih banyak online ya. Iya. Apalagi kalau Bro Doni sendiri kan presenter berita gitu ya. Kan harus dulunya kan harus ke kantor lah, syuting segala macam. Nah, Iya. ini bagaimana menurut Bro Doni? Ya, silakan. Ya, kalau namanya sekarang era baru, new normal gitu kan, ya mau tidak mau, bro, kita nggak bisa nolak ya. Kita udah masuk di Ya, dalamnya kok. Kita nggak bisa lagi betul, balik ke sebelum new normal, sebelum pandemi gitu kan. Tapi betul, memang ada penyesuaian. Kan seperti betul. kata pepatah, orang yang kuat itu bukan orang yang modalnya gede saja, bukan orang yang istilahnya bisa menghadapi musuh-musuhnya, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang adaptif, yang zaman Hmm, berubah, dia bisa hmm, mengikuti perkembangan zaman. Kayak saya ini kan sebenarnya betul. orangnya agak-agak apa ya, agak kuno gitu kan. Saya lebih senang misalnya mengajar itu tatap muka. Tapi ketika Hmm, pandemi, kita tidak bisa melakukan tatap muka. Bukan berarti mengajarnya selesai. Oke, kita belajar lewat online gitu kan. Bahkan ternyata kehidupan online menurut saya lebih jauh produktif, bro. Kalau misalnya kegiatan tatap muka 1 hari, saya bisa paling banyak mengisi workshop training itu kan 2 sampai 3 sesi saja. Ya, pagi sampai hmm, siang, siang ketemu sore, sore ketemu malam, udah maksimal. Sisanya kita kena macet di jalan. Tapi ya, online, bro, saya bisa 5-6 sesi, bahkan mungkin bisa lebih produktif dibanding ketika offline. Artinya, selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Nah, saya berpikir, ya, karena saya ini kan dikelilingi oleh anak-anak muda nih, ya. Ada orang-orang yang katanya generasi milenial, yang artinya kalau dulu saya belajar dari senior saya untuk masuk ke dunia broadcasting, maka ketika kita berada di era digital yang memang banyak didominasi oleh anak-anak milenial, nggak usah malu.
ya saya belajar Ya. dari anak-anak muda gitu kan. Ya, contohnya misalnya di Communication Academy itu COO-nya itu usianya itu mungkin separuh saya. Ya, Hmm. namanya Tony Sahputra ya. Saya tidak tahu apakah dia Hmm. ada atau tidak di forum ini, tetapi ketika kita bicara misalnya communication for millennial gitu kan, ya udahlah, dialah ahlinya, kita libatkan dia, kita tanya orang yang milenial. Nah, nggak usah malu untuk belajar. Contoh Betul. misalnya kita punya sahabat ya yang menguasai digital marketing gitu kan, ya kita tanya kepada beliau. Ya, saya kalau mau belajar properti ya saya tanya sama Brother Joe lah. Daripada salah berguru gitu kan, Ya. pasti bisa bahaya gitu kan. Nah, itulah konsep yang saya pelajari, bro, hingga hari ini, bahwa proses belajar itu tidak boleh berhenti. Karena saya percaya bahwa belajar itu adalah proses dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi, never ending learning process. Proses seumur hidup. Gitu, bro, kira-kira. Ya, jadi dulunya tatap muka, sekarang tatap handphone Tatap atau laptop. tatap Iya. laptop. Iya, jadi sama aja sih ya sepertinya, cuman ini beda aja. Ini online, tapi yang dulu kan offline seperti itu. Iya, Ya betul. asal Bro Doni tahu aja, tadinya saya nggak bisa loh seperti ini, live Instagram nggak pernah malah. Serius, Hmm, karena hmm. karena ini memasuki pandemi, saya lihat kok banyak ya yang live Instagram. Makanya Iya, saya juga belajar, Bro Doni. Saya betul, belajar. betul. Karena kalau saya pribadi ya, kalau kita berbicara di depan orang banyak, ya, itu udah biasa. Kalau saya biasa Iya. melakukannya. Tetapi pada saat saya berbicara di depan kamera, itu kan sepertinya ada aneh ya, rada aneh. Kok biasanya di depan orang, ini di depan kamera. Jadi saya belajar juga. Saya juga belajar Hmm, seperti itu. Makanya ya puji Tuhan saya bisa juga sekarang nih. Bisa betul. live Instagram seperti ini karena saya mau belajar seperti itu. Ya, memang itu Oke. kuncinya, bro. Saya salut kepada orang-orang yang selalu mau belajar. Karena pada Hmm. satu titik ketika kita merasa sudah yang paling bisa, yang paling Ya, hebat, kemudian kita tidak mau belajar, itulah sebenarnya posisi kita sudah mati. Mati ya. dalam kehidupan. Iya kan? Oke. Nah, saya berusaha untuk mengikuti senior-senior teman-teman. Tidak harus senior deh, teman-teman yang muda. Ya. Siapapun ya, artinya kita selalu mengosongkan gelas ya, mengosongkan pikiran. Jadi setiap saya berbagi, saya sharing, sebenarnya saya tengah mengosongkan gelas saya, sehingga nanti Hmm. bisa diisi lagi. Nah, ketika gelas saya Hmm. sudah kosong, saya selalu juga mengisinya dengan hal-hal baru. Jadi banyak Ya. tanya, banyak belajar gitu kan. Ada satu kuncinya nih, bro. Hmm. Kalau Ya. kita ingin mengosongkan gelas, tentu kita juga mengosongkan itu dengan niat yang tulus. Dan kalaupun sudah kosong, agar itu gelas bisa terisi, diperlukan kerendahan hati. Nah, bagaimana kita bisa dapat sesuatu yang baru kalau kita dagunya ketinggian, songong gitu kan? Ya. Susah, bro. Ya. Iya, iya, betul, betul. Yang penting gelasnya jangan bocor ya, Bro Doni. Iya, 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 betul. Setuju. Iya, betul, betul. Oke, Bro Doni, ini saya penasaran. Mungkin nggak tahu ya teman-teman, Hmm. mungkin juga banyak yang belum tahu. Bro Doni udah berjalan berapa lama tadi? Sorry, di bidang Di ini. profesi ini ya, Iya, iya. ya, saya ada dua profesi, bro. Jadi yang Hmm, pertama di bidang communication and broadcasting, itu yang ya. lebih lama. Bulan Oktober tahun ini genap 30 tahun saya menjalani profesi di Wow, dunia luar broadcasting. biasa. Tapi saya jangan dibilang tua, bro. Protes nih. Enggak, saya nggak bilang Nah, loh, saya nggak bilang. saya 30 tahun di dunia broadcasting itu, tapi saya memulai sejak dini. Saya sejak muda banget waktu itu sudah mulai. Jadi masa profesinya cukup panjang gitu kan. Dan saya bersyukur sekali masih diberikan kesempatan untuk berkarya di dunia broadcasting. Nah, yang kedua, ini yang profesi baru. Saya baru Ya. saja belajar jadi seorang entrepreneur, wirausaha. Hmm, Nah, itu kurang lebih 5 tahunan lah ya. Sebelumnya sempat ya, 10 tahun lalu juga sempat belajar, kemudian dapat pelajaran berharga 20 SKS, pernah kolaps juga, ya pernah bangkrut juga. Kemudian tarik nafas, coba lagi, belajar lagi. Nah, ini yang sudah mulai belajar dari beberapa kegagalan ya kan atau pengalaman, akhirnya
berani konsisten gitu. Jadi kalau saya berani ngomong atau bagi pengalaman itu bro, sebenarnya pengalaman hidup yang terdiri dari berkali-kali kegagalan. Sampai akhirnya saya merasa bahwa yang namanya hidup itu tidak ada gagal. Yang ada cuma sukses atau belajar gitu kan. Betul, Nah kalau kita sudah berhasil ya sukses. Kalau kita belum berhasil ya berarti kita masih dikasih pengalaman untuk belajar. Begitu bro. Betul. Jadi hanya dua pilihan, sukses atau belajar. Nggak ada kata gagal. Seperti itu. Betul. Ya, kenapa saya tanyakan hal itu? Nah, teman-teman, ini Bro Doni udah 30 tahun ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, silakan. Jadi kita ini hari ini belajar dari ahlinya. Saya bilang ahlinya atau pakarnya. Amin. Seperti itu. Ya, Anggap jadi saja kita saya merasa- umurnya yang 30 bro, bukan masa Betul. kerjanya. Betul. Ya, karena kita belajar dari ahlinya, dari pakarnya. Makanya kita semua bersukacita ya bisa belajar dari Bro Doni. Oke, dari New Normal Communication Skills, apa yang Bro Doni mau sampaikan kepada kita-kita pada malam hari ini? Silakan. Ya, thank you bro. Saya senang banget waktu sejak awal kita diskusi untuk menentukan apa yang bisa kita share kepada teman-teman. Saya langsung terlintas satu hal yang sekarang memang sedang sering saya kampanyekan. Bukan cuma saya ya, tentu teman-teman lain juga banyak yang berbicara tentang hal yang saya sampaikan ini. Tetapi saya merasa penting banget untuk lebih mengkampanyekan kepada banyak orang karena masih banyak orang di luar sana yang tentu berharap kita kembali back to before COVID gitu kan kondisinya. Yes. Semoga bisa kalau kita semua sudah divaksin, tetapi setelah kita mengalami pandemi ini, banyak hal yang sebenarnya ya kita sudah nyaman dan sudah terbiasa dengan kondisi selama pandemi. Artinya apa? Ya, lahirlah yang namanya new normal. Otomatis, sebelum new normal aja kita sudah wajib belajar komunikasi. Nah, setelah new normal, masa kita nggak belajar? Sama tetap bro, tapi communication skills-nya itu ala new normal. Ya kan? Kalau tadi di awal kita sepakat bahwa sebenarnya waktu sebelum COVID kita belajar, kita kerja, kita banyak tatap muka ya. Saya briefing, saya meeting, saya sharing itu pasti datang ke sebuah tempat, ke sebuah ruangan, kemudian menatap wajah audiens, menatap wajah peserta. Sekarang yang saya tatap adalah layar, kamera, handphone atau laptop. Ya kan? Tapi saya tetap semangat. Kenapa bro? Di sebelah handphone saya taruhlah foto-foto yang membuat saya happy, ya kan? Misalnya foto makanan favorit saya, gitu kan? Ya. Nah, banyak cara lah gitu kan. Itu salah satu tips biar kita kuat sepanjang hari gitu kan. Tapi ketika kita sudah masuk era new normal, tentu harusnya communication skills kita juga new normal. Jadi ada beberapa penyesuaian bro, ada beberapa penyesuaian ketika kita melakukan itu secara tatap muka, kemudian kita pindah kepada digital lewat media, online, memang mediumnya berbeda, media distribusinya pun berbeda, otomatis cara penyampaiannya juga harus berbeda. Nah, saya ada beberapa catatan yang mau saya sharing. Mudah-mudahan ini bisa memberi nilai tambah buat teman-teman ya, buat semua yang mengikuti forum kita malam hari ini. Tidak bermaksud menggurui bro, cuma sharing aja bagi pengalaman gitu kan. Yang paling penting adalah, bentar bro. Ini ada Ko Anton Teddy, jadi kita sapa-sapa dulu. Wah, Guru, thank you Ko Anton. Selamat malam, Ko Anton. Suhu. Terima kasih, Kamsia. Iya, ada teman-teman juga Beliau yang ini lain. Guru kita bersama, ya kan? Dan foundernya ini Billionaire Mindset, di mana saya menjadi murid beliau di situ. Ya, mohon izin, Pak Anton. Oke, iya teman-teman siapin catatan. Jadi kalau ada nanti Bro Doni sampaikan hal-hal penting bisa kita catat. Saya juga udah siap nih. Ya, silakan. Kayak mau ujian aja, bro. Iya. Nggak apa-apa, karena begini, Bro Doni, kalau kita dengar, terus kita ingat-ingat aja kan besok-besok bisa lupa. Tapi kalau kita catat, sampai kapanpun, kalau kita mau baca lagi kan bisa. Seperti itu. Setuju banget, bro. Nggak usah besok-besok. Setelah kita live pun, tiba-tiba kita baca WA, ada tagihan gitu kan. Lupa semua gitu kan. Betul. Jadi saya setuju banget. Iya, apalagi tadi Ko Anton bilang kalau lihat makanan enak nanti lupa. Makanan enak sama traveling. Nah, betul.
hidup bahagia itu salah satu kuncinya itu adalah banyak-banyak jalan-jalan. Nah, kalau mau jalan-jalan, belajar dari tukang jalan-jalan. Betul. Mr. Anton Teddy, gitu kan? Tapi Iya. bro, Jo, saya setuju banget. Makanya bukan cuma bro aja yang siapin catatan, saya pun juga sudah siapin catatan. Nah, Wis, karena ini mantap. penting ya. Kalau kita Iya. bicara misalnya communication skills, kita bicara yang namanya konsep. Jadi kita nggak boleh asal bicara. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya mau ingatkan dulu kepada semua teman-teman bahwa ketika kita sadar bahwa kita ada di era new normal, kita harus merasa bahwa kita harus menguasai yang namanya digital public speaking. Ya, public speaking pastilah wajib. Communication skills mestilah kita kuasai, ya kan? Nah, sekarang eranya sudah digital, eranya sudah online, ya kan? Kita kuasai digital public speaking, digital communication skills, atau apapun Anda menamakan ilmu itu, namanya saja digital, tentu ada pendekatan, ada istilahnya kita harus memasukkan media digitalnya di situ. Nah, yang kedua, kita harus go online. Ya kan? Jadi setelah kita menguasai digital public speaking, kita harus go online. Bukan cuma bisnis yang go online, ya, mindsetnya juga harus go online. Jadi kalau misalnya sebelum era digital ini kita kuasai, kita tidak mengenal istilah-istilah teknis, ya kan? Kita masih pakai mesin ketik manual gitu kan. Sekarang kita sudah harus go online. Jadi ada lagi istilah Pentium 1 gitu kan, atau masih pakai prosesor apa itu kalau dulu MS DOS gitu kan. Nah, sekarang sudah nah, berarti kita satu angkatan, bro, sampai tahu. Jangan. Ya, silakan. Nah, jadi kita harus go online. Ada dua hal yang harus kita siapkan, yaitu perangkat go online itu sendiri, sama yang paling penting adalah akses internet. Hari gini, bro, anak saya aja itu sudah akrab dengan yang namanya dunia internet. Karena selain sekolah online, mereka juga menjalankan aktivitas atau menikmati hobinya dengan menggunakan atau didukung oleh akses internet. Jadi yang pertama, perangkatnya itu harus kompatibel. Jangan kita memiliki perangkat tapi tidak bisa go online, ya kan? Kita punya gawai atau gadgetnya, tapi kita tidak bisa melakukan meeting atau rapat secara video conference, ya, teleconference atau menggunakan Zoom atau apapun istilahnya, aplikasinya, ya sama aja bohong gitu kan. Jadi bukan cuma akses internetnya yang tersedia, tapi perangkatnya juga yang tersedia dan kompatibel. Dan yang paling penting adalah kalau kita sudah go online, ya, mindsetnya itu go online, go digital, digital mindset. Jangan alatnya sudah digital, mindsetnya masih analog. Ya kagak nyambung. Betul. Iya kan? Frekuensinya beda, bro. Ya, yang di sana ngomong udah pakai apa istilahnya, udah kodenya digital, yang di sini masih analog, masih yang apa ya? Ya nggak nyambung lah pokoknya. Sama kayak kita nonton drama Korea pakai bahasa Korea tapi nggak ada subtitlenya. Sementara kita tidak menguasai bahasa Korea, ya kita cuma bisa menebak-nebak. Ya, hati-hati dalam menebak-nebak kan. Ya kalau tafsirnya benar. Lah kalau tafsirnya salah, nah bahaya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nanti salah persepsi ya. Betul. Itu yang banyak, bro. Mispersepsi. Ya kan, mispersepsi kemudian menghadirkanlah multi tafsir sehingga akhirnya banyak hoax, ya. Hoax atau warta dusta di mana-mana. Yang ketiga, saya selalu ingatkan teman-teman seperti tadi bro lakukan, ya. Saya belajar dari bro bahwa dalam hal mengingat, menulis, mencatat itu sangat membantu kita agar tidak hilang kan. Sama seorang profesional, dia harus selalu punya konsep. Bahkan saya mungkin karena terlalu nyaman dengan menulis, ya. Saya biasa sih kalau dalam kondisi lagi di jalan saya catat di handphone. Tapi kalau di rumah atau di tempat kerja saya pasti di notes gitu kan. Lebih nyaman buat saya tulis gitu. Karena kan menulis pakai tangan kita sendiri kan pasti kita dipenuhi dengan kesadaran tinggi sehingga memudahkan kita mengingat lebih banyak daripada tidak menulis sendiri gitu kan. Nah, jadi pastikan yang ketiga memiliki konsep. Apapun forumnya, apapun acaranya, dalam rapat internal, presentasi dengan klien atau dengan calon investor, siapkan semua konsep. Dan konsep itu syaratnya adalah KISS, keep it short and simple. Sederhana.
Ya, barang siapa yang berbicara tentang sesuatu yang panjang lebar tetapi mampu menyampaikannya dengan secara sederhana, simple, berarti dia menguasai masalah, bro. Kalau ada orang hanya untuk menyampaikan satu hal kecil tapi bicaranya panjang kali lebar kali tinggi, ya kan, volume, kemudian 24 jam nonstop sampai semua penontonnya masuk rumah sakit gitu kan, berarti sebenarnya dia menunjukkan bahwa dia nggak paham persoalan. Nah, jadi public speaking itu, khususnya di era new normal itu, bukan berarti kita mendengarkan orang yang bicara panjang lebar, tetapi simple. Nah, itu kata kuncinya. Simple, ya kan? Sama seperti hidup. Hiduplah dengan sederhana, ya. Berpikir sederhana, jangan dibuat ribet, gitu kan. Bersyukurlah yang banyak, gitu kan. Pasti hidup akan indah sekali, gitu kan. Itu, bro. Yang ketiga. Terus yang keempat, ya. Ini yang keempat dari 700 catatan saya. Wes. Enggak banyak. Kalau 700 nanti kapan selesainya gitu kan. Yang keempat itu, saya sangat percaya bahwa untuk menjadi seorang komunikator yang baik, kita harus menjadi good listener. Ya kan? Good listener. Good listener itu sama seperti tadi Bro sampaikan, selalu mengosongkan gelas, ya kan? Nah, kalau sekarang saya bicara karena saya ditanya, tetapi sebenarnya lebih banyak mendengar itu lebih baik. Karena pada waktu kita berbicara kan kita cuma mengulang-ulang hal-hal yang sudah kita tahu. Tapi ketika kita mendengar, sebenarnya kita mendapatkan banyak hal baru. Nah, ini yang saya pelajari dari Mahatma Gandhi gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, Bro, bicara itu yang diperlukan, bukan yang kita mau. Lah kalau yang kita mau itu namanya ngobrol, chit-chat, ya nggak habis-habis, ya di warung kopi aja. Dekat saya ada nih, Bro, Kopi Medan. Kapan-kapan ya ke tempat saya ajak ke Kopi Medan. Kalau suka bakmi, nah ikut kelompok kita lah, komunitas Partai Bakmi Indonesia tuh, Kotomi Wong tuh ketua umumnya. Kita makan bakmi bersama. PBI ya, PBI. Iya. Nah, jadi bicaralah yang memang kita harus bicara. Bukan karena kita mau bicara. Saya miris sekali ketika nonton media sekarang. Semua orang bicara, tapi nggak penting. Nah, apa manfaatnya kalau kita bicara buat orang lain? Itu yang menjadi kata kunci sebelum kita mulai buka mulut. Pastikan pembicaraan kita ada manfaatnya. Kalau tidak manfaatnya, lebih baik diam. Itu yang dikatakan bahwa silent is golden, bro. Diam adalah emas, ya kan? Tapi memang tidak selamanya diam itu melahirkan emas. Kecuali kita yakin, kalau kita bicara tidak memberikan manfaat bagi orang lain, lebih baik kita diam. Tetapi kalau kita bicara memang karena kita harus bicara dan menyampaikan sesuatu dan memberikan manfaat, bicaralah. Tapi tentunya dengan menggunakan teknik yang baik. Nah, kemudian yang keenam, bro, saya paling senang mengingatkan kepada teman-teman semua, gunakan prinsip ekonomi kata, bro. Kalau di media digital itu, kita itu kan sangat dibatasi oleh waktu, ya kan? Jadi sehingga hal-hal yang terlalu panjang lebar, kita sederhanakan lah. Istilahnya itu ekonomi kata. Saya sering menyontohkan itu, misalnya, bro, mari kita naik ke atas panggung. Nggak usah naik ke atas, naik pasti ke atas. Ya, kepanjangan. Betul. Iya kan? Betul. Nggak ada naik ke bawah kan? Nah, contohnya tadi pagi, bro, sarapan pagi apa? Ya, sarapan pasti pagi, bro. Ya, bilang aja sarapan. Nah, dengan demikian, kita mengoptimalkan durasi. Semakin ekonomi kata kita gunakan, semakin banyak ruang atau waktu yang bisa kita optimalkan untuk menyampaikan pesan, gitu kan? Kalau bisa disampaikan dengan sederhana, ya sederhana saja, nggak usah panjang-panjang, gitu kan? Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, ini menarik sekali, bro. Ya, saya belajar dari teman-teman yang lain bahwa kita harus optimalisasi media digital. Media digital itu kan isinya ada media online, ada media sosial. Nah, media online itu contohnya website, ya kan, dan teman-temannya portal. Media sosial nih contohnya sekarang nih, kita live melalui Instagram. Kemudian ada juga WhatsApp, ya kan. Saya suka lucu, bro. Saya lucu banget nih kalau di grup WhatsApp itu ada temen yang begini, mohon izin pamit ya, keluar atau left gitu kan, karena handphone suka hang. Jadi tidak kuat menahan grup yang kebanyakan. Kenapa left dari grup? Harusnya handphonenya yang diganti. Iya kan? Saya nggak habis pikir, karena di grup itu kan kita banyak orang lain, banyak teman. Kalau Anda percaya bahwa banyak teman, banyak rezeki, kenapa mengurangi teman? Ya kan? Berinvestasilah. Handphone saya jelek-jelek begini kan dikasih istri, bro, ya kan? Tapi handphone ini, sampai hari ini saya gunakan, sudah mau masuk 3 tahun, itu ada 120
20 sekian grup WA dan semuanya aktif. Saya juga aktif di grup itu, ya kan? Walaupun saya tidak 24 jam pegang handphone terus gitu kan. Nah, saya pasti ada respon lah ya, sesuai dengan prioritas gitu kan. Jadi kalau teman-teman merasa salah satu cara untuk memperluas networking dengan menjadi anggota grup WA, kemudian handphone kita sudah mulai-mulai suka hang gara-gara kebanyakan grup, segeralah ya ke tempatnya Tommy Wong, ganti handphone Anda. Ke VPS. Ya kan? Ke VPS lah ya. Ini bukan endorse ya. Ini sebuah kebutuhan. Segeralah ganti handphone, pilih handphone yang kuat menampung banyak grup WA. Nah, kenapa? Betul. Karena banyak teman itu direpresentasikan dengan grup WA, seperti pepatah banyak teman, banyak rezeki kan? Nah, jadi jangan keluar dari grup, apapun alasannya, kecuali kalau Anda misalnya ada hal-hal tertentu ya, yang misalnya sudah tidak memungkinkan lagi di grup tersebut, mungkin grup sementara ya silahkan, gitu kan. Dan yang terakhir bro, saya selalu sharing kepada teman-teman dalam berbagai kesempatan, banyak cara Sebelum yang terakhir ya Bro Doni, tadi tentang grup, makanya jangan left terus, jangan ke kiri terus, ke right aja, ke kanan. Intermezzo itu. Iya. Kalau itu saya setuju, bro. Makanya kenapa toilet wanita itu di kanan, ya kan? Karena man to the left, woman always right, gitu kan? Jadi buat Anda, khususnya kaum bapak, kunci sukses rumah tangga yaitu dengan memahami komunikasi. Sadarilah. Contohnya, saya ini seorang speaker. Saya jadi speaker itu kalau di luar rumah, bro. Kalau di dalam rumah, the real speaker is wife. Ya, jadi kalau bapak-bapak di tempat kerja pakai mulut, rapat, mimpin, briefing, dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau sampai rumah, ya, agar hidup Anda mau bahagia, mulutnya disimpan dulu, telinganya dibuka lebar-lebar. Itu kuncinya. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa dilawan lah ya. Itu sering saya sampaikan dalam training public speaking. Nah, yang terakhir bro, yang terakhir. Yang terakhir, saya sering mengingatkan teman-teman bahwa yang namanya berbagi itu sebenarnya tidak membuat kita kekurangan. Ya kan? Bahkan dengan berbagi itu sebenarnya kita menerima. Ya kan? Itu konsep yang harus kita yakini. Dengan mengubah mindset, tentu akan mengubah hidup kita. Bukan cuma mengubah kata-kata, bukan cuma mengubah sikap kita, tapi mindset kita juga harus kita ubah gitu. Saya selalu mengingatkan bahwa ciptakanlah taman yang indah. Dengan taman yang indah, maka kupu-kupu akan datang. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana memasarkan produk kita, ya kita beri dulu. Ya kan? Ya banyaklah cara ya, strategi 5C itu kan. Kalau mau bicara tentang cuan, ya kan, atau cien, ya kan, kita harus cengli, kemudian cincai, dan jangan lupa yang terakhir pakai cinta. Ya semua ini kita jadikan satu, ya kan, dengan memberi, ya kan. Makin banyak kita memberi, sebenarnya kita sedang membuka kapasitas diri kita untuk menerima. Nah, kenapa saya katakan taman yang indah? Karena kalau kita diminta untuk mengumpulkan atau mengejar kupu-kupu yang warna-warni yang indah itu capek, bro. Capek ya, kesana kemari, kupu-kupu cuma dapat 1, 2, tahu-tahu lepas gitu kan. Ya sudah, kita fokus pada tujuan kita, bisnis kita ya, atau visi kita. Tenang, semua pasti akan sukses pada waktunya. Yang penting konsisten, komitmen, dan sungguh-sungguh. Ya kan, kita cuma diminta untuk melakukan itu dengan serius aja kok. Ya kadang-kadang Tuhan bercanda sama kita kan, dikasih masalah, dikasih kondisi kita lagi susah. Biar kita selalu ingat bahwa kita ini manusia, ada yang mengendalikan di atas sana gitu kan. The best atau the real CEO ya, our God gitu kan. Nah kalau masalah datang pada kita, itu saatnya kita kemudian merefleksikan diri kita, ingat kembali bahwa oke, ya Tuhan sayang banget sama kita. Kalau gitu selama ini saya lebih sibuk pada hal-hal yang duniawi, materi, oke. Sekarang saya giving back. Giving back tidak membuat kita miskin. Memberi tidak membuat kita jadi orang kere. Tidak ada itu sejarahnya. Ya, kalau ada itu berarti salah. Ya, dia tidak ikhlas. Maka ciptakanlah taman yang indah sehingga kupu-kupu itu akan datang ke tamanmu. Dan sekarang gampang, bro. Kalau kita jadikan COVID sebagai alasan, gimana gue bisa bikin taman indah? Gue gak bisa datang ke sana berbagi. Gue gak bisa sharing itu kan. Tenang, bro. Bikinlah taman digital park gitu kan.
Yes. Dengan cara seperti apa? Ya bikin forum, ya sharing, berbagi, bentuk komunitas, ya kan? Seperti kita berdua ini kan sudah di komunitas yang benar, energinya Ya. positif semua. Siapa bilang kita tidak kena masalah? Siapa bilang kita tidak terhajar ke tsunami COVID? Sama kena. Ya, Tapi yang membedakan betul. orang-orang positif dengan yang tidak itu kan mindsetnya, ya kan? Ya. Lah kalau kita jatuh 1000 kali, tenang, bangkitnya 1001 kali. Kalau kita jatuh, ya bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, selesai kok. Itu tandanya kita Betul. masih hidup gitu kan. Nah, itu 8 hal yang bisa saya share kepada teman-teman. Saya mohon maaf sekali tidak bermaksud menggurui, tetapi ini kebetulan banyak hal yang terkait dengan pengalaman pribadi, termasuk pengalaman spiritual pribadi. Jadi sering banget saya sisipkan hal-hal yang tadi saya masukkan ke dalam 8 tips itu, karena ada hal-hal yang memang saya alami, bro. Termasuk jangan pernah mencederai kepercayaan teman. Ya, Oke. ini beberapa waktu lalu saya diuji lah istilahnya oleh sebuah kondisi di mana memilih antara bisnis atau teman. Tapi karena ketika dalam kondisi kita dihianati, sebenarnya pengkhianatan itu adalah sebuah konfirmasi. Konfirmasi bahwa oh dia tidak cocok untuk yuk lu bisnis bareng sama dia. Oh oke. Berarti sebuah pengkhianatan dalam bisnis itu sebenarnya adalah tanda bahwa oh udah selesai bisnis sama dia. Lu mau makan apa kek, lu mau makan banyak ya, lu mau nggak jujur, gua jangan jadi seperti itu. Nah, tinggalkanlah hal-hal yang merusak diri kita. Ya, detox lah. Ya kan? Apalah istilahnya kalau anak milenial itu kan istilahnya pokoknya jangan deket-deket lah sama energi-energi negatif gitu kan. Ya udah, yang penting sedih jangan lama-lama. Sedih sehari, ya kan 2 hari, 3 hari, cukup lah ya. Yang lama itu kan sinetron ya di TV ya. Nah, habis itu bangkit dan mulai lagi. Gitu, bro. Oke. Ya, jadi ajak teman baik makan, bukan makan teman baik ya. Yes, itu dia tagline-nya. Tagline-nya kok Tommy Wong. Ya. Oke. Ya, teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya di kolom pertanyaan. Oke, saya sudah catat 8 hal tadi yang disampaikan oleh Bro Doni ya. Itu nanti saya akan tulis di IGTV ini supaya teman-teman bisa ada rangkumannya. Oke. Siap. Untuk teman-teman yang mau belajar public speaking ya. Nah, ini Bro Doni apakah ada buka kelas atau bagaimana nih? Ya, kebetulan memang 5 tahun yang tadi saya katakan itu belajar jadi entrepreneur itu memang di bidang pendidikan dan pelatihan. Ya, selain memang saya juga ada usaha lain di bidang media dan juga ya inilah ikut-ikutan teman-teman yang sudah sukses biar ketularan gitu kan. Kan katanya tidak boleh meletakkan buah dalam satu keranjang yang sama. Betul. Gitu kan. Harus banyak keranjangnya gitu kan. Nah, kalau di bidang ini memang ini passion saya. Ya, saya senang sekali bicara tentang communication skills dan broadcasting. Nah, kemudian tadi saya katakan saya ada semacam lembaga pendidikan dan pelatihan, namanya Communicasting Academy. Nanti teman-teman kalau mau lihat program-programnya, bisa lihat Instagramnya. Kalau bingung Instagramnya Communicasting Academy, nanti lihat di Instagram saya aja, itu ada. Tidak harus mengikuti program-program reguler. Kami juga seperti yang tadi saya sampaikan, saya dan teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Communicasting, menciptakan taman-taman di mana-mana, bro. Jadi kita ada banyak ya grup, komunitas, dan program-program buat masyarakat untuk belajar secara gratis, ya kan? Nah, di luar itu kami juga ada program-program sertifikasi. Tentunya hanya di bidang komunikasi dan broadcasting. Silakan kalau memang diperlukan. Saya pribadi lebih banyak memang nangani corporate dan juga tokoh-tokoh yang saya mohon maaf tidak boleh saya sebutkan namanya karena ada yang jadi kepala daerah, ada yang mau maju di pemilihan-pemilihan tertentu, ada juga yang mau maju dalam kontes-kontes ketua umum organisasi. Nah, jadi biasanya lebih ke menangani bagaimana mereka dalam hal communication skills-nya, termasuk komunikasi publik. Begitu, bro. Oke. Ya, thank you, Bro Doni. Ini belum ada pertanyaan ya, kalau saya lihat. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin saya pancing dulu nih pertanyaan. Saya ada 2 pertanyaan ya. Kalau Bro Doni lihat di feed iklan flyer Tanya Mentor, kan saya tulis ada kalimat seperti ini. Berbicara merupakan daya saing yang sangat penting
dalam setiap profesi, maksudnya setiap pekerjaan. Sehingga jika tidak bisa menguasainya, maka mau tidak mau akan tersingkir. Nah, ini kalimat ini saya dapat di satu buku. Nah, menurut Bro Doni ini bagaimana? Setuju banget. Justru itu sebenarnya mengonfirmasi dan mengamini apa yang saya sampaikan dalam 8 hal tadi. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan, saya ini kan orang IT, saya kan cuma ngadepin komputer tiap hari. Iya, tapi kan tidak 24 jam sehari kan? Pasti ada saat-saat kita berinteraksi dengan orang lain. Contoh, kita mau bayar parkir, kita mau beli sesuatu di toko, kan kita menghadapi manusia gitu kan. Ya, hidup kita masih dikelilingi oleh manusia. Itu sebabnya kita disebut sebagai makhluk sosial. That's why, itu sebabnya kita harus menguasai yang namanya komunikasi. Jadi kalau dikatakan orang yang menguasai komunikasi bisa jauh lebih sukses, itu pasti. Itu rahasia yang sudah umum gitu kan, bahkan bukan rahasia lagi. Ada orang nih bro, yang menguasai teknologi, menguasai skill, ilmunya banyak banget. Tapi dia tidak tahu caranya untuk membagi ilmu itu. Sementara ada orang yang mungkin dia dari sisi akademik biasa-biasa saja. Tapi dia tahu how to delivery-nya dengan baik gitu kan. Sehingga ketika orang berkomunikasi dengan dia, orang lebih mudah paham. Nah, saya pasti akan memilih orang itu, ya kan? Nah, orang itu ketika menyampaikan sesuatu, kita gampang paham. Dibanding ketemu orang yang saking pinternya, dia sendiri dan Tuhan yang mengerti gitu kan, yang gak ada manfaatnya buat saya. Saya pun kalau berguru, kalaupun belajar, ya mungkin lebih mudah saya memilih orang yang cara penyampaiannya itu sederhana dan mudah dipahami. Itu sebabnya, dan juga menjawab dari statementnya Bro tadi, bahwa memang ilmu ini bisa mendukung, mensupport, bahkan menaikkan derajat hidup kita. Ya kan? Kalau kemampuan presentasi kita baik, tentu mengundang pundi-pundi masuk ke kantong kita lebih banyak lagi. Betul. Ya, setuju. Ya, jadi teman-teman, kita semua harus belajar berbicara ya. Ya, namanya hidup ya kita harus belajar terus ya. Kayak saya ingin menawarkan properti. Kalau saya ngomongnya belepotan juga, yang ditawarkan juga ragu. Nih orang bisa nggak sih jualan gitu? Seperti itu kan, Bro Doni kan? Betul. Dan hebatnya lagi kalau orang properti itu, Bro, ya, bahkan propertinya ketika sebuah developer membangun rumahnya itu belum jadi, ya kan? Yang dijual itu adalah ide, konsep, kertas brosur, dan itu laku. Ini kan hebat. Saya sangat kagum kepada mereka-mereka yang bermain di ranah properti dan orang insurance, bro. Ya kan? Menawarkan produk insurance itu, apalagi asuransi jiwa, kan nggak bisa kita bilang, Pak, Bapak mati aja dulu, Pak, nanti baru kita cover. Nggak bisa. Betul. Hebat loh. Ya kan, orang-orang asuransi itu. Ya, betul. Ya, dulu saya pernah di asuransi soalnya, Bro Doni. Saya jadi juga, saya bro. tos dulu. Oke, iya. Ini ada pertanyaan dari Aulia Apriningsi. Saya bacakan ya, Bro Doni. Izin bertanya, bagaimana cara berbicara di depan umum? Kita nggak kehabisan kalimat, dalam artian kalimat yang ingin diungkapkan ngalir terus. Kadang kan ketika kita sudah grogi semuanya buyar. Oke, silakan, Bro Doni. Siap, terima kasih Mbak Aulia Apriningsi ya. Mbak Aulia, saya dan Bro Jo ini bisa lancar ngobrol seperti ini, tentu juga tidak lahir dalam semalam ya kan. Seperti tadi Bro Jo ceritakan awalnya tidak berani live Instagram, tapi akhirnya sekarang sudah yakin dan berani, bahkan lama-lama udah menggantikan saya nih di televisi nih kan. Bahaya ini kan. Dan itu tentu semua adalah proses ya. Jadi Mbak Aulia, nikmatilah prosesnya. Tetapi untuk menjadi yang terbaik tentu kita harus tahu, makanya kepada saya. Saya kok grogi ya. Oke, semua orang grogi, tapi dicari dulu penyebab groginya apa. Misalnya, grogi karena ada tatapan mantan di situ. Ya udah, jangan dilihat. Ya kan? Gampang. Jangan kita memandang ke arah orang-orang yang membuat mood kita berubah atau membuyarkan konsentrasi kita. Selesai. Terus siapa yang kita lihat?
tataplah, pandanglah wajah-wajah mereka yang tersenyum kepada kita, ya kan? Dan itu kan Oke. menambah energi. Nah, terus yang kedua, ini memang tidak ada yang instan, Mbak Aulia. Saya beruntung karena saya jurnalis ya, jadi banyak ketemu Ya. orang, banyak belajar, banyak berilmu. Jadi gelasnya istilahnya adalah isinya gitu kan. Nah, Mbak Aulia, itu sebabnya kita penting sekali untuk selalu mengosongkan gelas. Banyak baca, banyak tahu. Banyak tahu, banyak bahan. Tidak ada cara instan yang bisa membuat kita mampu berbicara tanpa kehabisan bahan. Karena bahan itu harus kita masukkan ke dalam kepala kita, makanya kita harus banyak baca dan jadi pendengar. Ya kan? Nah, saya kan bicara karena saya diminta bicara. Tetapi ketika saya bertugas sebagai jurnalis, saya mendengar, bro. Saya tanya orang, narasumber, saya rekam semua, jadi ilmu saya banyak gitu kan. Nah, kapan saya keluar ke ilmu saya? Nah, kalau ditanya kayak begini, ya kan, saya buka lagi rekaman-rekamannya gitu toh. Jadi memang belajar itu adalah kunci. Ya, berilmu itu adalah kunci. Sehingga kalau kita punya kunci Inggris yang bisa kita bawa kemana-mana, ya kan, ya amanlah dunia persilatan. Karena tidak selamanya kita kemana-mana itu bawa palu, bro. Ya, mungkin kita perlu bawa obeng, ya kan, atau bawa tespen, ya kan, tergantung medannya, ya kan. Walaupun di Medan tidak dibilang Medan, Melang ya, Melannya ya. Artinya apa? Ketika kita kemudian berada di panggung, kita harus berbicara satu hal, tiba-tiba situasi memaksa kita untuk improvisasi, tenang, ya. Saya sudah punya banyak bahan, tinggal buka lagi memori yang ada di kepala kita. Nah, memang diperlukan sikap kerendahan hati, karena tidak mudah menjadi murid, ya. Saya ini kan jadi guru kalau di forum mengajar, tapi di luar forum, bro, saya juga murid dan saya berguru kepada orang lain. Kan kita kan istilahnya kalau kata pepatah, ndak usah dilihat siapa yang ngomong, tapi apa yang dia sampaikan, ya kan? Bisa jadi ada orang yang kita ndak suka karena mungkin kita naksir dia, tapi dia menikah sama tetangga kita. Tapi ketika dia ngomong, dia menyampaikan kata-kata yang positif, yang bagus, ya kita dengerinlah kata-katanya, ya kan? Nggak usah lihatlah orangnya gitu kan. Nah, itu yang bisa membuat kita, gelas kita itu akan selalu diisi dengan hal-hal positif gitu kan. Dan yang paling penting, Mbak Aulia, pilih teman. Nah, ini agak ekstrem. Orang kan sering mengatakan, nggak usahlah pilih-pilih teman. Betul, saya berkawan dengan siapa saja, dari presiden sampai tukang ojek, teman saya. Tetapi yang saya jadikan teman dekat, ya akrab, saya seleksi. Saya pilih dong. Ya kan? Ya kalau gue misalnya ngumpul sama, ya mohon maaf, koruptor, lama-lama gue bisa belajar ilmu korupsi kan. Akhirnya merasa korupsi itu biasa saja gitu kan. Akhirnya saya ikut-ikutan dia. Tapi kalau saya bertemu dengan teman-teman yang ada di forum Tanya Mentor, ini kan orang positif semua. Bayangkan, orang hebat tapi masih mau belajar. Berarti kan ini positif gitu kan. Nggak mungkin ya orang hebat itu istilahnya dalam tanda petik ya kan, dagunya ketinggian. Pasti mereka itu memiliki satu ruang di hatinya yang sangat lebar sekali, sehingga energi berbaginya itu jauh lebih besar daripada energi untuk mengeruk sesuatu. Ya kan? Nah, jadi pilihlah teman, apalagi sahabat, apalagi calon istri atau suami. Tentu kita harus pilih. Begitu, bro. Oke, ya semoga menjawab ya tadi Sis Aulia. Makanya kalau kita naik tangga harus lihat tangganya, jangan lihat ke atas terus, nanti Betul, kesandung. setuju, iya. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Sebentar ya, Bro Doni ini. Siap. Oke, dari Bro Aulia lagi nih. Sis Aulia lagi. Kemudian gimana cara silakan berbicara dengan simple atau hemat kata-kata tapi pesannya dapat ke audiens? Ya, wah ini pertanyaannya luar biasa. Ini biasanya saya sampaikan di kelas sertifikasi, ya kan? Nah, saya tadi katakan di tips yang di awal ya, nomor 3 itu kan harus punya konsep. Dan konsep itu saya ibaratkan kiss, ya kan? Kiss itu bukan sekedar cium gitu kan? Kiss itu kan bahasa Inggris tulisannya K-I-S-S. Artinya keep
it Keep short it short and and simple. simple. Nah, jadi bikin dia sederhana. Nah, untuk jadi sederhana, ada caranya, yaitu kita mengacu pada konsep PIP kalau orang Indonesia kan, pembukaan, isi, penutup. Ya kan? Atau kita boleh pakai istilah IBC, Introduction, Body, Closing gitu kan. Jadi ketika kita berbicara, kita harus tanya dulu kepada yang memberi kita kesempatan. Kayak ini kan saya dikasih waktu maksimal 1 jam. Ya kan? Nah, berarti 8 hal yang tadi saya sampaikan itu harus cukup 1 jam. Nggak boleh waktunya over. Nah, kalau misalnya Sis Aulia kemudian diminta untuk berbicara, tanya dulu, oke, terima kasih. Saya mengisi waktu berapa lama? 5 menit, 1 jam, 1 hari, atau 1 tahun ngomong di panggung, misalnya gitu kan. Nah, kalau kita sudah tanya, kita harus komit pada durasi. Oke, Sis Aulia silahkan nanti presentasinya 15 menit ya. Nah, dari 15 menit itu kita turunkan ke dalam konsep yang tadi, bro. Ya, pembukaan, isi, penutup. Nah, teorinya adalah pembukaan dan penutup itu masing-masing 10%. Ya. Kalau pembukaannya 10%, penutupnya 10% dari durasi ya, dari total durasi ya. Berarti sisanya 80% itu adalah isi. Ya kan? Nah, lengkap 100%. Ibarat manusia kan terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Maka kepala itu pembukaan 10%, tentu porsinya lebih kecil kan? Nah, badan itu atau body 80%, kan tubuh kita ini kan lebih besar ukurannya daripada kepala dan kaki kan? Nah, sisanya kaki itu penutup 10%. Kalau kita diberikan waktu 15 menit, maka 10%-nya itu dari 15 menit. Berarti 1,5 menit pembukaan. Ya kan? Penutupnya juga 1,5 menit. Dan sisanya itulah 3 menit, berarti 12 menit itu adalah bagian isi. Nah, itu maksimal, bro. Saya biasanya menggunakan 10% dan 10% opening closing itu maksimalnya. Kalau bisa cuma 5%, ya kan? Ya 5% saja. Nanti kita padetin di body, ya kan? Bagaimana caranya saya bisa menghitung, mengukur? Itulah sebabnya kita harus punya konsep. Kita buat, ya kan? Bagian pembukaannya ini. Bagian isi saya mau fokus pada ini, gitu kan? Kalau dalam dunia broadcasting, bro, under duration is better than over. Ya, durasinya kurang, ya lebih baik daripada over. Contoh, dikasih waktu setengah jam, tapi saya cuma sampaikan 20 menit. Lebih baik daripada setengah jam itu kita isi dengan 45 menit over, ya kan? Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya, Sis Aulia ya. Oke, thank you, Bro Doni. Ini ada lagi pertanyaan. Wah, nggak berasa 53 menit. Ini ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya, Bro Doni ya? Siap. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Ya, oke. Dari Tony Tamsir, bagaimana cara melakukan pemetaan apa yang disebut konsep penting yang harus dibagikan ke orang lain dengan hal-hal yang mungkin tadi dianggap tidak penting? Wah, pertanyaannya dalam nih. Berat ini. Saya harus sampaikan, bro, bahwa ini Tony Tamsir ini sahabat saya yang ada di Taipei, di Taiwan. Beliau ini tokoh masyarakat ya, public figure ya, Tony Tamsir. Dia presenter radio dan televisi, dia juga dipercaya oleh pemerintah Taiwan di sana. Tapi dia orang kita, orang Indonesia ya kan, tapi sudah menetap di Taipei. Ya, kamsia bro Tony ya, Ko Tony. Ini pertanyaannya berat banget ya kan. Sebenarnya bro Tony ini juga tahu lah ya kan, tapi orangnya sangat humble, rendah hati. Dia percaya dan memberikan kesempatan saya untuk menjawab. Oke, terima kasih kamsia bro. Kita harus membuat skala prioritas. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal penting, kita buat dulu listnya. Dari yang paling penting ya, sampai yang pentingnya biasa. Nah, seperti kita makan di restoran, bro, prasmanan, siap saji. Kan nggak mungkin semua kita masukin ke piring, kan? Kita pilihlah yang penting-penting. Kalau masih ada tambahan durasi, baru kita sampaikan yang prioritas berikutnya. Begitu kira-kira, bro. Oke, semoga menjawab nih. Tadi Pak Tony Tamsir kali ya. Saya panggil ya. Oke. Ini dari Bu Anastasia. Pak Doni, saat bicara di mimbar kadang kan tidak bisa mengendalikan emosi. Cara menjaganya? Oh, mungkin ditanya cara menjaganya gimana? Menjaga emosi ya. Fokuslah pada tujuan kita berbicara.
Ingat, durasi kita terbatas. Jangan biarkan energi dari luar kita mengganggu kita. Nah, caranya adalah fokus dengan melihat hal-hal positif, ya kan? Mendengarkan yang memang hanya harus kita dengarkan, yang tidak penting, yang tidak perlu, nggak usah. Sampai selesai kita menyampaikan presentasi. Apakah itu mudah? Bisa, ya. Walaupun memang harus proses. Kayak saya, bro, misalnya nih, sebelum saya berbicara, setengah jam sebelum saya naik panggung, saya nggak buka-buka handphone, nggak buka-buka WA, nggak nonton apalah TV segala macam, ya. Saya istilahnya sterilisasi diri gitu kan. Ya, takutnya tiba-tiba pas mau naik panggung ada WA gitu kan, tagihan belum lunas ya, lagi ada debt collector. Nggak konsen kan? Nah, Betul. atau tiba-tiba seperti kata pertanyaan tadi, ada yang mengganggu emosi kita, ya kan? Nah, kalau sudah tahu dia sumber emosi atau sesuatu itu sumber memancing emosi, jangan kita undang, ya kan? Sederhana. Nah, fokus dan latihan pelan-pelan. Saya percaya pasti bisa. Begitu, bro. Oke, semoga menjawab ya Bu Anastasia. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ini agak panjang nih pertanyaannya Bro Doni. Dari Arif Munandar. Izin bertanya Pak, dalam dunia kesehatan ada komunikasi terapeutik dalam artian menjalin hubungan saling percaya baik antara sesama tenaga kesehatan maupun ke pasien atau keluarga. Yang saya mau tanyakan bagaimana memaksimalkan komunikasi dalam dunia pelayanan agar pasien nyaman, bahkan sembuh karena tutur bahasa dari tenaga kesehatan yang enak didengar. Wah. Betul. Ya, ini silakan. luar biasa. Justru itu pun sudah menjawab ya terapeutik ya communication. Bahkan banyak orang sembuh bukan karena obat yang diberikan dokter, tapi ketika dia berbicara dengan dokter. Jadi pilihlah kata-kata yang motivasional, ya hal-hal yang positif. Dan dalam pelayanan service excellence itu sangat membantu. Dan bagi sesama tenaga medis tentunya, apalagi kita menghadapi COVID-19, ya sederhana nih ya, karena waktu sangat terbatas. Mulailah dari membuang kata-kata negatif. Contoh, jangan sebutkan yang ada jangan, tidak, dilarang, dan sebagainya. Ya, jangan nakal ya. Anak saya nih, bro, saya suka antar sekolah. Ketika turun mobil, saya suka bilang, kok jangan nakal ya, kok. Saya ubah. Kok yang pinter ya di sekolah, ya kan. Jadi hal-hal positifnya. Hal-hal positifnya. Fokus saja pada hal positif. Dan percayalah, energi itu, ya, ketika dia tercipta, dia tidak akan mati. Ya, dia akan berputar ya dan akan kembali ke kita lagi. Kalau kita melahirkan energi positif, maka dia akan kembali ke kita yang positif juga. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya Arif Munandar. Oke, nggak berasa ini 58 menit. Oke, Bro Doni, sebagai closing statement boleh disampaikan untuk menutup Tanya Mentor pada malam hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih bro, saya tentu menyampaikan dulu terima kasih ya, sangat bersyukur ya, saya sangat kangen sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di sini, karena saya lah yang harus berterima kasih, karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Dan yang kedua, tidak ada cara instan, bahkan mie instan pun ada proses pembuatannya, jadi nikmati sajalah ya, nikmati sajalah proses itu, dan pilih mentor yang tepat, pilihlah energi yang positif, dan yang terakhir, konsisten. Ya, orang sukses itu pasti dia punya konsistensi. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen sharing-sharing pengalaman, boleh DM saya, ya kan, nanti kita bisa saling sharing di situ, ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman malam ini dapat banyak manfaat, bagi ke orang lain, ke sebanyak mungkin teman-teman lain. Itu saja, bro. Terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan ya. Oke, thank you, Bro Doni. Iya, teman-teman, nanti silakan DM. Ada Instagramnya Doni The Kaiser. Oke, thank you buat waktunya Bro Doni dan juga untuk pemaparannya di New Normal Communication Skills. Kita percaya apa yang boleh disampaikan tadi dari awal sampai akhir sampai jawab pertanyaan itu sangat berguna sekali buat kita. Amin. Sekali lagi dari Tanya Mentor mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bro Doni. Kiranya sehat selalu. Keluarga sama-sama sehat juga, dan kita bisa bersama-sama melewati pandemi ini dengan tubuh yang sehat. Oke. Amin. Thank you, Bro Terima kasih. Thank you teman-teman selalu. Ya. Sampai jumpa. Sampai kembali di Tanya Mentor besok. Bye.